Shalom, welcome to my channel. Shalom orang-orang diberkati Tuhan, kita berjumpa kembali dalam channel yang diberkati ini. Hari ini kita kembali belajar dari kehidupan Abraham. Dari kasih Tuhan, kalau kita baca di Kejadian pasal 12 ayat 10 sampai 20, kita akan belajar banyak hal, saudara. Saya mau sampaikan pesan sedikit untuk kita, khususnya yang berkeluarga. Di Kejadian pasal 12 ayat 10 sampai ayat yang ke 20, Kejadian 12 ayat 10 sampai 20, itu ada hal yang harus kita pelajari, khususnya bagi kita yang sudah menikah. Tapi saya akan baca yang 10 saja. Nanti Bapak Ibu Saudara boleh baca di rumah sampai ayat yang ke-20. Saya baca ayat 10. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Ayat 11. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. 12. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata istrinya, jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. 13. Ini perhatikan, katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik, karena engkau dan aku diberikan hidup oleh sebab engkau. Orang-orang diberkati Tuhan, persoalan yang dihadapi oleh Abram itu kelaparan. Ya, kelaparan itu bicara tentang apa? Kebutuhan sehari-hari, urusan perut. Ya, seringkali orang karena masalah makan minum, urusan perut, itu menggadaikan integritas. Abraham sekalipun di pasal 12 ayat 1 dan ayat 3 ayat 4, dia langsung bergerak menerima panggilan Tuhan. Ada banyak hal juga yang harus diselesaikan dari Abraham. Salah satu yang harus diselesaikan dari Abraham apa itu? Egois. Abraham mengorbankan istrinya supaya dia selamat. Apa kata Abraham? Mungkin orang ketika melihat engkau karena engkau sangat cantik, aku akan dibunuh. Katakanlah engkau adikku supaya aku selamat. Bayangkan, supaya Abraham selamat, dia korbankan istrinya. Sehingga apa yang terjadi? Firaun mengambil istri Abraham. Dengan baik orang diberkati Tuhan, khususnya kepada kita suami-suami, jangan pernah gadaikan integritas nikahmu. Engkau harus membela kehormatan, menjunjung kehormatan nikahmu, menghargai istrimu. Jangan korbankan istrimu hanya untuk hal-hal sepele atau hal-hal dunia ini. Apalagi hanya karena kebutuhan ia makan sehari-hari. Seringkali persoalan yang kita hadapi membuat kita kehilangan arah, membuat kita mengorbankan iman kita, membuat kita mengorbankan ketaatan kita kepada Tuhan. Hanya karena apa? Persoalan makan dan minum. Itu sebabnya Yesus berkata di kitab Matius, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Janganlah kamu khawatir akan makan dan minum. Akan apa yang kamu pakai? Ayat 32 dalam Matius 6. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tapi engkau dan saya, dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Mereka baik, saudara dikasihi Tuhan, orang-orang diberkati Tuhan. Ketika engkau punya persoalan, engkau punya pergumulan, jangan korbankan orang lain. Bertanggung jawablah sebagai seorang suami. Bertanggung jawablah sebagai seorang laki-laki. Bertanggung jawablah sebagai seorang kepala. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang orang tua. Bertanggung jawab. Jangan lari. Jangan korbankan orang lain hanya karena kebutuhan. Hanya karena supaya engkau selamat. Jangan korbankan orang lain. Orang-orang diberkati Tuhan. Pelajaran penting dari Abraham ini supaya tidak terjadi dalam kehidupan kita, perlu kita belajar. Ketika engkau dan pasanganmu menghadapi persoalan, naik ataupun turun persoalan yang kau hadapi, dengan baik, tetaplah. Abram mengalami itu. Untung Tuhan berkemurahan. Sekali lagi, untung Tuhan berkemurahan.
Abraham masih diberi kesempatan sehingga ke depan diberikan. Tapi ingat, kesalahan Abraham ini ditiru oleh Ishak di kemudian hari. Padahal Ishak belum lahir di ayat itu. Tapi ini ditiru oleh Ishak. Ishak juga melakukan hal yang sama terhadap istrinya Ribka. Dengar baik orang-orang diberkati Tuhan. Sekali lagi, kesulitan yang kau alami jangan membuat imanmu rontok. Pergumulan yang kau alami jangan membuat integritasmu runtuh. Tetap berjuang bersama dengan Tuhan apapun yang kau alami. Katakan Tuhan baik dan Tuhan pasti berbeda. Pesan firman Tuhan ini kiranya menjadi berkat bagi setiap kita. Sekali lagi, persoalan yang kita hadapi jangan sampai menggugurkan iman percaya kita. Jangan sampai menggugurkan integritas kita. Jangan sampai merusak hubungan kita. Hubungan dengan Tuhan, hubungan dalam nikah, hubungan dengan pasangan, hubungan dengan siapapun. Kiranya Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan.